Dan peristiwa-peristiwa semacam ini adalah peristiwa yang sangat banyak ditemukan dalam riwayat-riwayat. Al-Imam Amirul Mukminin alaihi salam dalam perjalanan beliau ke Siffin melewati daerah Karbala, kemudian beliau berhenti sejenak dan beliau meneteskan air mata dan berkata kepada Al-Husain putra beliau bahwa di sini kelak tempat engkau akan dibantu. Bahkan beliau menyampaikan kepada umat sambil menunjuk daerah-daerah tertentu, di sana kelak kemah-kemah keluarga Nabi akan didirikan, dan di sana tempat mereka akan tersungkur menjadi para syahid. Itu telah disampaikan oleh Imam Amirul Mukminin alaihi salam. Sejarah Islam baik diawali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, selalu mengingatkan umat bahwa akan ada peristiwa besar, peristiwa yang tidak hanya menuntut tangis, peristiwa yang tidak hanya dibenarkan kita melihat satu sisi dari peristiwa itu, namun harus kita lihat peristiwa itu dengan utuh, agar peristiwa yang besar yang dialami oleh Al-Imam Al-Husain alaihissalam benar-benar membuahkan hasil pada jiwa kita. Inilah sebuah kenyataan dalam sejarah Islam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Amirul Mukminin, jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi, mereka telah mengabarkan. Bahkan sejarah pun mencatat, ternyata perhatian langit terhadap peristiwa Karbala tidak diawali dengan masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru diawali dari awal manusia yang meletakkan kakinya di muka bumi. Riwayat menyebutkan bahwa Adam, ketika Allah turunkan bersama Hawa di bumi, mereka terpencar. Lalu Adam dalam pencariannya melewati tanah Karbala, dan dia pun diberitahu oleh Allah bahwa di sini kelak ada cucu terhebatmu yang akan dibantai oleh sekelompok orang. Dan cerita itu disampaikan oleh Adam, dan Adam pun terlena, tidak melanjutkan pencarian istrinya dan hanya duduk untuk meratapi peristiwa yang jauh-jauh setelah sekian puluh ribu tahun mungkin baru terjadi di muka bumi. Allah telah mengabarkan yang demikian kepada Adam alaihissalam. Allah telah mengabarkan juga peristiwa ini kepada Nuh. Allah juga mengabarkan kepada Musa. Allah juga mengabarkan kepada Zakaria, kepada Yahya, kepada Isa. Para anbiya Allah beritahu bahwa akan ada peristiwa besar. Akan ada peristiwa besar. Sebuah riwayat pernah menyebutkan bahwa Nabiullah Yahya diperkenalkan kepadanya nama-nama suci Ahlul Hisab. Diperkenalkan kepadanya nama manusia-manusia suci. Dan Allah berkata, selalu ingatlah nama-nama ini. Dan jika engkau punya hajat, kebutuhan apapun, maka bertawassullah dengan nama-nama ini. Namun Nabiullah Yahya mengalami sebuah perasaan yang berbeda. Kemudian dia keluhkan dan dia tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mengapakah apabila aku sebut nama-nama Ahlul Hisab, aku berbunga hatiku, gembira ketika aku sebut nama Muhammad, ketika aku sebut nama Fatimah, ketika aku sebut nama Ali, ketika aku sebut nama Hasan, yang aku rasakan dalam jiwaku adalah kegembiraan. Namun aneh,
ketika nama Husain itu aku sebut dan aku mengingat nama itu, justru yang kurasakan berbeda dengan yang kurasakan ketika menyebut nama yang lainnya. Maka Allah pun menceritakan kepada Yahya bahwa itu adalah efek dari kesucian jiwamu yang bisa merasakan bahwa dengan sekedar menyebut nama Al-Husain, kesedihan-kesedihan itu telah bisa engkau rasakan. Kemudian Allah menceritakan apa yang bakal terjadi. Peristiwa yang seperti itu juga dialami oleh Nabi Allah Zakaria. Sehingga setiap kali Nabi Allah Zakaria mengingat nama Al-Husain, ia menangis. Sekali lagi, cuplikan-cuplikan riwayat sejarah itu menjadi bukti bagi kita betapa besar perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabarkan peristiwa yang bakal dialami oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain dan Ahlul Baitnya di padang Karbala, dalam upaya untuk menghidupkan kembali agama yang telah diperjuangkan oleh kakeknya. Ini adalah sejarah yang tidak dibenarkan bagi siapapun untuk melupakan catatan-catatan sejarah itu. Karenanya apa yang dilakukan oleh para pecinta Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam dengan menampakkan kesedihan terhadap apa yang dialami oleh Imam Abu Abdillah Al-Husain adalah sesuatu yang pada dasarnya berdasarkan kepada tuntunan suci Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh para pecinta Ahlul Bait, terlepas dari riwayat-riwayat yang begitu banyak menganjurkan dan meminta kaum mukminin untuk menampakkan kesedihan itu, selain itu pada dasarnya adalah ayat-ayat suci Al-Quran telah membimbing kita untuk mengambil sikap seperti yang kita ambil sekarang. Bahwa apa yang dilakukan oleh para pecinta Ahlul Bait seperti pada sikap-sikapnya yang lain, dalam berbagai sikap, dalam berbagai keyakinan, dalam berbagai ajaran, tidak ada satupun dari ajaran yang dijalankan oleh para pecinta Ahlul Bait yang tidak sejalan dengan Al-Quran, yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Islam. Kita akan melihat paling tidak ada 2 ayat yang perlu kita renungkan. Kita berhenti sejenak untuk merenungkan ayat-ayat itu dan kaitan serta kesesuaiannya dengan apa yang dijalankan oleh para pecinta Ahlul Bait. Selain sekali lagi bersedih karena kesedihan Ahlul Bait, bergembira karena kegembiraan Ahlul Bait adalah bukti nyata kecintaan kita kepada mereka. Selain itu, kita menemukan pertama ayat yang bisa kita baca dalam surat At-Taubah pada ayat ke-50. Allah berfirman menjelaskan tentang sikap yang diambil oleh kaum munafikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menemukan juga pada ayat ke-120 pada surat Al-Imran yang juga menampakkan kepada kita sikap apa yang diambil oleh kaum munafiqun. Pada ayat yang pertama, sikap kaum munafiqun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap kebahagiaan yang dialami Rasulullah, terhadap kejayaan yang dialami Rasulullah, atau sebaliknya terhadap kesedihan yang dialami oleh Rasulullah, terhadap kekalahan yang mungkin ditelan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ayat yang ke
120 dalam surat Al-Imran adalah menjelaskan kepada kita sikap kaum munafikun terhadap kaum muslimin, terhadap kaum mukminin di saat mereka mendapatkan kejayaan, di saat mereka mendapatkan kemenangan. Demikian juga di saat kaum mukminin mengalami kekalahan. Agar kita jadikan sebagai tolak ukur untuk sikap kita. Karena dalam hal ini hanya ada dua sikap yang akan diambil oleh umat manusia. Sikap yang diambil oleh kaum munafikun, yang diambil oleh orang-orang kufar dalam kaitannya dengan kejayaan dan atau kekalahan Rasulullah, kebahagiaan atau kesedihan Rasulullah, dan kaitannya dengan kebahagiaan dan kejayaan yang dialami oleh kaum mukminin dan atau kekalahan dan kesedihan yang dialami oleh kaum mukminin.